Halo, Assalamualaikum. Berapa nak handphone nak? Oh, ini kono apa? Ibu apa ibu? Ibu, ibu, ibu gak merhatikan kita lagi, Pak. Gak bayar sekolah juga. Terus, emang kondisi lagi ya itu? Kok nggak tahu? Ibu keluyuran, Pak. Ibu setengah keluyuran. Oh, keluyuran. Enggak pulang malam-malam. Bis kamu kita apa nih bener? Bayangin nih. Sudah 4 bulan lebih, Pak. Oh, kok kan lo? Tak berani. Oh, saya cuma sih ibu mau ngetes ya keluyuran. Enggak. Wah, ini jadi karena hukum ini. Banyak dari apa ini? Saya ini. Ikut bapak aja. Oh, iya. Aku. Enggak. Ya wes. Nah, itu mari kita telepon lo. Atau kata apa ayo? Iya, Pak. Ya. Kapan ibu nih? Bisa ya? Besok nggih, enggak apa-apa, Pak. Mana? Nggih. Ya. Yes. Ya. Kapan ibu nih? Iso EPA? Menit lah, menit. Ya. Yes. Tak telepon advokat nggak apa ya? Waalaikumsalam. A few moments later. Hindi na maripasa ikikita. Oh ya, halo, Assalamualaikum. Apakah ini benar namanya Pak Sigit ya? Oh ya, benar. Iya. Apa itu? Salah apa? Kenapa ya? Ya. Oh, oke. Ya. Oke. Oh, itu nanti bisa diurus, Mas. Ya, Masnya apa namanya ke apa kantor saja, ke kantor LBH. Nanti bisa saya bantu uruskan untuk perpindahan asalnya ke Masnya. Karena jika saya dengar alasan Masnya ini ya juga sudah masuk akal buat si anak untuk pindah asuh ke bapaknya. Jadi Masnya bisa kapan ke kantor? Oh, kebetulan besok saya lagi jadi Masnya bisa ke kantor. Kantor buka jam 9, Mas. Jadi Masnya jam 9 langsung ke kantor juga nggak apa-apa. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam.
ada bisa dibantu? Saya mau ketemu Pak Sri. Oh, apa sudah ada janji dengan Bapak Sri? Sudah. Baik Pak, saya antarkan ya. Ya. Pak, Oh, ya? ini ada flyer yang sudah janji. Oke. Beliau sudah di depan. Oh iya ya, suruh masuk saja. Jadi Pak, Ya. Ya. Oh, silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Robert yang membawakan ini. Sebelum kita masuk ke pokok persoalannya, saya ingin memastikan bahwa dokumen informasi yang Bapak Robert berikan ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan hukum klien. Bisa dijelaskan? Tapi sebelum itu, Mas bisa dibawakan ke sini dokumennya. Baik, bisa dijelaskan terlebih dahulu identitas singkat tentang permasalahan dan permasalahan yang Terima kasih. Nama saya Robert, usia saya 45 tahun. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi terkait hak asuh anak setelah perceraian dengan mantan pasangan saya. Baik, apakah perceraian tersebut sudah diputus oleh pengadilan atau masih dalam proses? Perceraian kami sudah diputus oleh pengadilan agama pada tahun 2019. Namun sampai sekarang masih terjadi perselisihan terkait siapa yang berhak mengasuh anak. Baik, sebelumnya berapa jumlah anak dan usia dari anak Bapak? Anak saya ada 4. Usianya ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan 13 tahun. Apakah anak tersebut saat ini tinggal bersama Bapak atau bersama Ibu? Saat ini anak saya tinggal bersama mantan pasangan saya. Baik, perlu saya jelaskan bahwa dalam hukum Islam dan praktik peradilan di Indonesia, khususnya berdasarkan pasal 105 KKI atau Komisi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu hak asuhnya jatuh kepada ibu, kecuali terdapat alasan kuat jika ibu tersebut tidak mengasuh atau tidak layak mengasuh. Apakah ada kondisi khusus yang menjadi alasan Bapak untuk memasukkan hak asuh anak Bapak sendiri? Ada, Pak. Menurut saya mantan pasangan saya kurang memberikan perhatian yang layak kepada anak, baik secara emosional maupun pendidikan. Selain itu, anak saya sering ditinggal dan pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh pihak lain. Oh, ya. Jadi apakah Bapak ini memiliki bukti yang dapat menguatkan keterangan dari Bapak ini, misalnya keluarga atau tetangga atau bukti tertulis yang lainnya? Ada beberapa saksi dari keluarga dan tetangga yang mengetahui kondisi tersebut, Pak. Baik. Jadi dari kesaksian atau dari bukti yang telah Bapak berikan, ya walaupun tidak spesifisnya, ini penting Pak, karena dalam perkara hak asuh anak ini pertimbangan hakimnya adalah kepentingan terbaik bagi anak Bapak sendiri. Jadi bukan semata-mata status ayah atau ibu. Nah, selain itu kemampuan ekonomi, moral, waktu, dan lingkungan pengasuh menjadi pertimbangan yang dapat dipertimbangkan di pengadilan. Oh, baik. Apakah saya masih berkewajiban memberikan nafkah anak jika hak asuh nantinya diberikan kepada saya? Nah, memang pada prinsipnya kewajiban nafkah ini terdapat pada Bapak, walaupun hak asuhnya pada ibu, seperti yang dijelaskan pada pasal 80 KAI, meskipun hak asuh berada pada ibu, namun jika hak asuh
Itu. Jadi pada prinsipnya kewajiban nafkah ini tetap berada di tangan ayah. Nah, sebagaimana diatur pada pasal 80 KHI, meskipun hak asuh tersebut berada pada ibu, namun jika hak asuh berada pada tangan ayah, pengadilan dapat mempertimbangkan pembagian tanggung jawab sesuai kondisi para pihak. Oh baik, saya mengerti. Di langkah selanjutnya kami akan mempelajari putusan sebelumnya, mengumpulkan bukti dan saksi serta menyusun gugatan atau permohonan hak asuh anak ke Kementerian Agama. Jadi apakah Bapak Robert bersedia melanjutkan pendampingan hukum? Ya, saya bersedia. Jadi kami akan membantu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Makanya ini. Terima kasih Mas Robert atas kepercayaannya. Terus bagus. Ibu minta maaf ya ke kalian semua, gak bisa ngasih kalian. Sekarang ikut ayah ya. Ibu. A few moments later. Selamat ya atas kemenangannya di Ya, pengadilan. sama-sama. Meskipun pengadilan telah memberikan hak asuhnya kepada Bapak, perlu diingat bahwa hak asuh ini adalah tanggung jawab yang besar. Jadi Masnya juga harus memperhatikan kasih sayang, memperhatikan pendidikan dan juga lingkungan yang baik pada anak. Nah, kami juga nasihatkan pada Bapak agar supaya tetap memberikan akses kepada ibu untuk berhubungan pada anak, karena pada dasarnya prioritas utama anak adalah kebahagiaan Mas. Jadi selamat. Ya, terima kasih ya atas bantuannya. Baik, semoga anak-anaknya bisa menjadi anak yang tangguh seperti Bapak. Tentunya dia sukses. Jadi kesimpulannya, wawancara ini menggambarkan bagaimana seorang advokat menjalankan tugasnya dalam menangani permasalahan hak asuh anak. Proses dimulai dengan membangun kepercayaan, mendengarkan kronologi secara utuh, serta memahami kondisi emosional klien tanpa menghakimi. Dalam prakteknya, advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga membantu klien memahami posisi hukumnya secara jelas dan bertahap. Setiap langkah dijelaskan secara terbuka, mulai dari kemungkinan penyelesaian secara damai melalui mediasi, hingga upaya hukum melalui pengadilan apabila diperlukan. Yang terpenting, dalam perkara hak asuh anak ini, hukum tidak semata-mata melihat siapa yang memegang anak saat itu, melainkan mempertimbangkan kepentingan terbaginya bagi anak. Faktor kedekatan emosional, tanggung jawab orang tua, serta kondisi psikologis anak menjadi pertimbangan utama. Melalui wawancara ini dapat dilihat bahwa penyelesaian masalah hukum keluarga memerlukan pendekatan yang hati-hati, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Advokat wajib bertindak profesional, menjaga kerahasiaan klien, serta menjunjung tinggi kode etik dalam setiap proses pendamping hukum. Terima kasih.